Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mulutan. Di cerita kali ini saya akan membawakan cerita dari tulisan Berbagi Cerita. Untuk cerita yang saya bawakan yaitu berjudul Penunggu Kamar Belakang. Dan sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, langsung kunjungi linknya atau langsung cari di Twitter Berbagi Cerita. Di ujung sebuah kota yang terasing dari dunia berdiri sebuah rumah warisan yang telah menyaksikan sejarah yang tak terhitung. Aku, seorang penulis yang haus akan petualangan, memutuskan untuk menempati rumah itu. Sunyi senyap di sekelilingnya, menimbulkan aura misterius yang melingkupi setiap sudutnya. Rumah ini yang telah berusia lebih dari 100 tahun, menyembunyikan rahasia gelap yang tak pernah terungkap. Pintu-pintunya berderit di tiupan angin malam seakan-akan menceritakan kisah-kisah masa lalu yang telah hilang ditelan waktu. Cahaya bulan menembus kegelapan memberi kilauan di lorong-lorong rumah yang terlupakan. Tapi ada satu ruangan yang menarik perhatianku, menyerukan namaku dengan bisikan-bisikan yang tak terdengar. Kamar belakang yang selalu terkunci rapat, sebuah pintu yang tak pernah bersuara pada setiap upaya untuk membukanya. Malam demi malam, rasa ingin tahuku terhadap apa yang terkubur di dalam pintu itu semakin menggerogoti hatiku. Aku berusaha mencari tahu dari para sesepuh di kota ini, tapi mereka bungkam. Mereka mengelak dari tatapanku dan segera pergi, seakan-akan khawatir kebenaran itu akan mengejar mereka di malam hari. Misteri yang dijaga dengan rapat seolah menjadi bagian yang melekat dari rumah ini. Pada suatu malam yang suram, ketika guntur menggelegar memecahkan sunyi dan hujan mengguyur tanah yang kering, suara retakan dari dalam kamar belakang bergema di dinding-dinding tua. Jantungku berdegup kencang, seolah menyadari bahwa pintu yang selama ini terkunci kini memberi tanda tak berkata untuk dibuka. Lalu, dengan langkah gugup namun berani, aku menuju kamar belakang itu. Senter dan pena di genggamanku sebagai pelindung dari kegelapan yang semakin mendekat. Suara retakan semakin menggema di malam hari ketika aku sampai di depan pintu kamar belakang yang selama ini menyimpan misteri. Senterku menerangi pintu tua itu dan dengan napas berat, aku menekan gagangnya. Pintu itu terbuka dengan mudah, memperlihatkan pedang barang-barang lama yang terlantar. Langkahku menorehkan jejak di lantai kayu yang jarang terjamah oleh penghuni rumah ini. Di tengah kamar, sebuah tempat tidur kayu busuk menimbulkan aura suram. Di atasnya terdapat boneka beruang yang matanya terlihat menyeramkan seolah menyimpan cerita yang tak terceritakan. Mataku tertuju pada sebuah kalung melati yang tergantung di dinding. Sebuah keberadaan yang ganjil di antara kekisruhan. Bau harum bunga melati menyusup ke hidungku. Semakin kuat di depan kalung itu, aku mencari asalnya dan disitulah keberadaan kalung melati yang tampak begitu segar dan bersinar. Tapi di tengah-tengah rasa ingin tahuku, sebuah suara halus memecah kesunyian. "Jangan pegang kalungku." Suara itu terdengar begitu jelas, seakan-akan berasal dari sesuatu yang bersembunyi di balik dinding-dinding kamar ini. Aku berbadan terkejut oleh pemandangan menakutkan di mataku. Di sana, seorang anak perempuan berusia 7 tahun, berpakaian putih kusam yang berdarah-darah, muncul di hadapanku. Mata merah dan murka mengeluarkan busa dan bau yang menusuk. "Aku adalah penghuni kamar belakang," ucapnya dengan suara gemetar yang terkesan mengiris hati. Sementara itu, aku terdiam tak bisa bicara, mati akal oleh keberadaan yang tak masuk akal. Anak perempuan itu memandangku dengan tatapan bengis, matanya merah menyala seolah-olah mengandung api neraka.
Suaranya menggema di ruangan yang sepi dan gelap, membuatku merinding. "Kau siapa? Apa yang kau cari di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Suaranya seperti hembusan angin yang menusuk tulang. Aku berusaha menjawab dengan suara terbata-bata. Aku tinggal di sini. Aku hanya ingin melihat kamar belakang." Senyumnya menghiasi wajahnya, tapi bukan senyum yang ramah. Gigi-giginya terlihat tajam dan berdarah, tidak sesuai dengan usianya yang masih kecil. "Kau tak punya hak untuk ada di sini. Ini adalah rumahku," teriaknya dengan suara parau yang menggetarkan gendang telingaku. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri dari rasa takut yang menguasai pikiranku. "Siapa namamu? Mengapa kau berada di sini?" "Ibu yang membawaku ke sini," katanya sambil mengarahkan jarinya ke tempat tidur kayu yang sudah lapuk. Tapi ibu pergi begitu saja. Ibu sangat marah. Dia bilang rumah ini miliknya dan aku tidak boleh keluar." Aku merasakan campuran antara simpati dan ketakutan di dalam hatiku. "Siapa ibumu? Mengapa dia marah?" Anak perempuan itu menundukkan kepalanya. Rambut hitamnya menutupi wajahnya. Ibu marah karena dia terjebak di sini. Dia meninggal di sini dan dia tidak bisa pergi ke alam lain. Dia ingin semua orang mendengar suaranya." Ketakutanku semakin memuncak. Apa yang dia ingin semua orang dengar? Dia mendongakkan kepalanya, menatapku dengan sorot mata yang tajam. Dia ingin kau menyelesaikan ceritanya. Cerita yang terputus di tengah jalan. Kalau tidak, dia akan selalu mengganggumu. Aku terkejut menyadari bahwa aku terlibat dalam suatu yang lebih mengerikan dan lebih misterius dari yang kuduga. Cerita yang tersimpan dalam dinding-dinding rumah ini mungkin sebuah kutukan yang harus aku bayar dengan nyawa. Dalam keheningan malam yang pekat, aku duduk di samping tempat tidur kayu tua yang sudah lapuk. Di hadapanku, seorang gadis dengan rambut hitam panjang dan mata yang bersinar menatapku penuh harap. Aku tahu bahwa dia adalah penunggu kamar ini, dan bahwa dia telah menunggu selama bertahun-tahun untuk seseorang yang dapat mengakhiri penderitaannya. "Ceritakan kisahku," bisiknya dengan suara yang dingin dan menusuk. Aku mulai menceritakan kisahnya dengan ragu-ragu. Aku menceritakan sejarah rumah ini, keberadaan keluargaku yang dulu, dan bagaimana aku sendiri terjebak dalam kisah ini. Cerita ini mengalir sepanjang malam, dan aku merasa seperti terhanyut dalam aliran waktu yang aneh. Aku tidak lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi. Saat kata-kata terakhir ceritaku terucap, ruangan itu menjadi hening seketika. Gadis itu tersenyum lebar, dan aroma bunga melati yang harum memenuhi ruangan. Namun, di balik senyumannya, aku melihat kesedihan yang mendalam. "Terima kasih," bisiknya sebelum dia perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Namun, aku tahu bahwa kisah ini belum selesai. Gadis itu mungkin telah menemukan ketenangan, tetapi rumah ini menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Aku menyadari bahwa aku sekarang menjadi penulis yang terikat oleh nasib rumah ini, dan perjalanan hororku baru saja dimulai. Rumah warisan ini masih dipenuhi oleh ketakutan yang menggantung di udara. Aku tak henti-hentinya mengintip setiap ruangannya, berusaha menggali masa lalu yang terlupakan dan menyingkap misteri yang terpendam. Tapi ada yang aneh. Rumah ini seakan-akan lebih damai, seolah-olah hantu kamar belakang sudah mendapatkan ketenangan. Pada suatu hari, aku menemukan sebuah buku harian lusuh di pojok perpustakaan keluarga. Isinya adalah tulisan yang menceritakan kisah sedih tentang seorang ibu dan anak yang tewas di rumah ini pada zaman kolonial. Ibu itu
yang bernama Ibu Saraswati terperangkap dalam sumpah setelah melakukan upacara hitam untuk mencapai kekal abadi. Anak gadisnya yang gagal memenuhi janjinya untuk melanjutkan kisahnya menjadi hantu kamar belakang. Terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib, mereka menjadi satu dengan rumah ini. Buku harian itu mengingatkan bahwa hanya dengan menuntaskan kisah yang terhenti bisa memutuskan sampah yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Aku merasakan tekanan yang berat di bahu, dan aku sadar bahwa aku tak bisa mundur. Suara-suara ganjil mulai terdengar lagi di dalam rumahku, sebagai isyarat bahwa hantu masih bersama kita, menanti kelanjutan kisah mereka. Buku catatan dan petunjuk yang tersembunyi di rumah ini membimbingku untuk menguak lebih banyak rahasia tentang nasib keluarga Saraswati dan ritual kegelapan yang dilakukan Ibu Saraswati. Aku merangkai potongan-potongan kisah ini dengan teliti, menyelami masa lalu yang suram. Dalam petualanganku, aku menemukan bahwa ada sesuatu yang harus kusiapkan untuk menepati janji Ibu Saraswati. Ada sebuah artefak kuno yang diperlukan untuk menyempurnakan ritual dan membuka pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Artefak itu ternyata berada di ruangan tersembunyi di rumah ini, yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dengan penuh keberanian, aku masuk ke dalam ruangan tersembunyi itu. Ruangan itu gelap dan sunyi, membuatku merinding. Di tengah ruangan, aku menemukan kotak tua yang terkunci. Dengan waspada, aku membukanya dengan menemukan artefak yang kucari, sebuah kalung melati kuno yang mempesona. Dengan artefak di genggamanku, aku menuju ke kamar belakang bersama hantu. Mereka menampakkan diri di depanku, mata merah mereka kini penuh harapan. Aku menceritakan semua yang telah kutemukan, tentang sumpah yang mengikat mereka, dan bagaimana aku berencana untuk menghentikan semua ini. Dengan perlahan, aku menaruh kalung melati di atas tempat tidur kayu yang uang. Dengan perlahan, aku menaruh kalung melati di tempat tidur kayu yang usang. Suara-suara mistis mulai mengisi ruangan, dan cahaya samar-samar mengitari artefak itu. Aku mulai ritual yang tertulis dalam buku harian, langkah-langkah yang mengharuskan kesabaran dan keberanian. Di tengah ritual, ruangan itu dipenuhi oleh aura spiritual. Ibu Saraswati dan anak perempuannya yang kini terlihat lebih damai muncul di hadapanku. Mata mereka tidak lagi penuh amarah, tapi penuh rasa terima kasih. "Sekali lagi, terima kasih," kata Ibu Saraswati dengan suara halusnya. Aku melanjutkan ritual sampai selesai, dan kegelapan mulai sirna. Pintu antara dunia kita dan dunia mereka terbuka lebar. Mereka menghilang pelan-pelan, meninggalkan bau bunga melati yang semakin hilang. Begitu pintu itu tertutup rapat, rumah itu seakan berhenti bernapas. Suara-suara misterius yang sering mengganggu ketenangan malam kini lenyap. Aku menghempaskan tubuhku di ranjang kamar belakang, menatap langit-langit sambil mengikat kembali petualangan yang baru saja aku selesaikan. Rumah ini, yang pernah menjadi sumber ketakutan dan kesedihan, kini menjadi tempat berlindung dan beristirahat. Aku memilih untuk tidak meninggalkan rumah ini. Aku ingin menjadikan cerita ini sebagai warisan bagi keluargaku, dan sebagai penulis, aku merasa berkewajiban untuk melestarikan cerita ini agar tidak hilang di telan zaman. Tapi, ketika malam menjelang, kadang-kadang aku masih merasakan hembusan angin yang seolah membawa pesan-pesan dari masa lalu di dinding rumah ini. Aku tahu bahwa meski kutukan sudah terangkat, cerita-cerita ini masih terus bersemayam di benakku, dan suatu saat nanti, mungkin ada penulis lain yang akan melanjutkan kisahku.